kebutuhannya untuk menarik urusan penyuluhan ini kepada pemerintah pusat. Nah, tetapi ini impresnya sudah ada dan ini kan perlu kita tindak lanjuti. Kopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna. Bersama Prof. Muhammad Jafar Hapsah, cerita petani penuh inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat, sahabat-sahabat pemirsa, pemerhati, sahabat petani, penyuluh pertanian, penyuluh mandiri, dan juga tentunya lebih khusus lagi para petani peternak, petani pangan, petani properti, petani perikanan, juga petani pengusaha pengertiannya bahwa dia bergerak di agribisnis dan juga bergerak di hilir. Saudara pendengar sekalian, kali ini kita akan berbincang mengenai penyuluh pertanian dan penyuluhan pertanian di Indonesia yang diwadahi dalam Perhimpunan Penyuluh Pertanian Nasional, jadi Perhiptani. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Nah, Bapak sekalian, saudara-saudara pendengar, kita tentunya sering mendengarkan apa itu perhiptani, kemudian apa itu penyuluh pertanian. Kemudian kita tentunya ini mengingat pembangunan pertanian, khususnya program pemerintah sekarang ini bagaimana diwujudkan swasembada pangan murni. Artinya benar-benar kita bisa memproduksi pangan 100% lebih di dalam negeri. Ya. Jadi bukan hanya berbicara ketahanan pangan, bahwa ketahanan pangan yang penting pangan tahan, itu tersedia atau ketersediaan pangan tersedia, tentunya bisa kita impor dan lain. Tetapi kalau swasembada pangan ini wujudnya adalah bagaimana sungguh-sungguh kita memproduksi sendiri daripada pangan di Indonesia ini. Dan ini adalah program andalan, program utama Presiden terpilih sekarang kita ini, Presiden Indonesia Republik Indonesia sekarang ini, Presiden Prabowo, yang kita banggakan, kita cintai bersama. Untuk itu hadir tokoh petani dan tokoh penyuluh pertanian yang berkiprah di mana-mana dalam perjalanannya, yaitu Bapak Insinyur Haji Farhan Ar-Rasyid, Master Agribisnis. Saudara, sahabat-sahabat sekalian, Pak Farhan ini tahun lahir 1958, jadi lebih muda dari saya 10 tahun, biasa. Nah, beliau itu pendidikannya S1, S2-nya di Universitas South Australia tahun 1990 di Adelaide, pemirsa kan sudah paham atau sudah pernah berkunjung ke sana. Itu salah satu negara bagian, ibu kota negara bagian di Australia. Nah, jadi tentu beliaunya fasih berbahasa Inggris, tentunya baik bahasa Inggris maupun bahasa Inggris. Nah, beliau itu dasarnya penyuluh pertanian spesialis, sama dengan saya, penyuluh pertanian spesialis. Jadi memang kita itu fungsional dari awal. Beda sekarang ini, banyakkah yang menjadi penyuluh setelah pensiun tapi jadi penyuluh. Nah, kemudian beliaunya juga, kemudian dia beralih ke struktur yang mirip-mirip saya sebetulnya ini. Dia beralih ke struktur baik sebagai namanya tentunya di sana
bidang program di Kanwil. Waktu itu masih ada Kanwil, ya pemirsa sekalian, ada Kanwil. Sebelumnya kan itu kan kita sentralistik, jadi ada Kanwil, kantong wilayah. Nah sekarang kecuali 6 kementerian yang tidak punya Kanwil, karena itu sudah dibagi ke daerah menjadi dinas-dinas saja. Nah kemudian menjadi kepala dinas ya di Kalimantan Barat, ya, lama juga, yang kemudian beliaunya menjadi ketua Bapeda, ya. Kemudian dia juga pernah menjadi direktur sekolah penyuluhan. Nah sebelumnya beliaunya ini seyogianya jadi gubernur, ya sebenarnya jadi gubernur pada tahun berapa nih Pak 2012 harusnya. 2012 bertarung, ya cuma bagaimana tidak mudah memang mengalahkan incumbent, ya tahu. Dan ini kan pure non partisan, ya pemirsa tahu, ya saudara-saudara, para sahabat tahu pertarungan di gubernur, bupati, wali kota itu juga sangat-sangat ditentukan apakah politician atau bukan. Dan yang kedua, bagaimana dompet itu yang terbayar untuk mengarungi pertarungan itu. Nah beliaunya dan sampai sekarang sampai ditarik ke Jakarta dan sekarang menjadi ketua harian Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Dan itulah tamu kita Fathan Ar-Rasyid ini. Pak Fathan, ya sepintas lagi sahabat-sahabat kita, para petani dan para penyuluh sudah paham, tetapi alangkah baiknya lagi tetap bagaimana apa sih itu perhitani Pak Fathan yang bisa disampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya cintai para petani, para penyuluh, dan para pengusaha, dan khususnya tuan rumah, senior saya, guru saya, Pak Jafar Hapsah, selaku Ketua YAMPI. Saya terima kasih hari ini mendapat kehormatan untuk berdiskusi bagaimana sistem penyuluhan mendukung pertanian modern, mandiri, berkelanjutan, dan khususnya sekarang bagaimana kita mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada yang berkelanjutan. Tetapi kita sebenarnya punya potensi bukan hanya swasembada, kita bisa menjadi exporting country karena hanya terbatas negara yang dilalui garis khatulistiwa. Indonesia hanya sebagian di Sentral Amerika, sebagian di Amerika Tengah. Dan kita seharusnya lebih hebat terdepan di bidang pertanian. Baik, tadi pertama kita bicara mengenai organisasi Perhiptani. Jadi Perhiptani adalah organisasi profesi penyuluh yang didirikan 38 tahun yang lalu. Dan salah satu yang pernah menjadi ketua umum adalah Pak Jafar sendiri. Dan alhamdulillah ini sudah salah satu organisasi profesi di lingkup Kementerian Pertanian yang bisa sustainable dan mudah-mudahan ke depan makin berkembang. Nah, sekarang kita sudah punya DPW itu 34. 4 belum kita bentuk karena ini adalah pembentukan provinsi baru ya. Kemudian lebih dari 500 DPD di kabupaten kota. Dan sekarang di cabang juga kita juga sudah ya hampir di setiap DPP ini sudah ada perwakilan cabang kita, DPC ya, Dewan Pimpinan Cabang. Nah, di daerah namanya Dewan Pimpinan Wilayah. Di provinsi Dewan Pimpinan Pengurus Wilayah, di kabupaten kota Dewan Pengurus Daerah, ya. Kemudian di kecamatan Dewan Pengurus Cabang. Ya. Nah, kita sekarang anggota kita sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 2016 yang namanya penyuluh itu terdiri dari penyuluh ASN, PNS, ya, P3K, swasta dan swadaya.
Ya. Dan ini egaliter, artinya sama statusnya sebagai penyuluh. Tinggal bagaimana kita membangun standar kompetensinya sama antara penyuluh ASN, swasta dan swadaya. Ini tantangan kita ke depan. Swadaya atau mandiri? Swadaya istilahnya. Swadaya. Undang-undangnya aja. Ya. Dan tujuan kita berorganisasi menghimpun para penyuluh kita ini. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan profesionalisme penyuluh kita. Artinya punya kemampuan knowledge, skill, dan punya behavior yang tangguh ya, dan bisa bersaing. Kemudian yang kedua, bagaimana penyuluh kita juga bisa sejahtera tanpa APBN, APBD gitu ya. Dan ini tentunya bagaimana kita membangun entrepreneurship daripada penyuluh kita. Nah, inilah tantangan yang kita ke depan harus kita hadapi. Dan sekarang kita punya anggota yang ASN, PNS, THR, P3K kurang lebih yang akan ditarik ke pusat sesuai dengan Impres nomor 3 2025 kurang lebih 34.000. Yang swasta swadaya kurang lebih 35.000, hampir 70.000 ya. Nah, itulah kondisi daripada penyuluh kita. Dan penyuluhan ini kan artinya dulu sudah terbukti mensukseskan program swasembada pangan zamannya Orde Baru, di mana pada saat itu kita masih ingat Menteri kita Pak Profesor Sudarsono ada suatu ide membuat catur sarana unit desa yang telah dibuat impresnya, Impres nomor 4 tahun 73 mengenai catur sarana unit desa. Nah, sehingga dalam waktu itu kan impresnya 73 ya. 73 alhamdulillah 84 kita sudah swasembada, dan Pak Harto pada waktu itu pidato di FAO dengan sekjennya waktu itu Edward Somas, penghargaan kepada presiden kita, rakyat kita, petani kita, dan salah satunya adalah dari catur sarana unit desa itu kan ada kios, ada BRI, ada KUD, ya, ada penyuluh. Ya. Nah, ini yang membuat mengantar Indonesia menjadi dari negara importing country menjadi self-exporting country. Dan pada waktu itu sebenarnya kita sudah menuju kepada exporting country, harusnya sudah itu sebagai pengantar Pak Ya. Ya. Sahabat-sahabat semua. Jadi kita ini dalam podcast YAMPI dan programnya adalah bincang-bincang ngopi bersama MJH. Sambilan minum nih. Ini kopi benar nih, bukan kopi pajangan. Ya. Nah, seperti itu sudah dikemukakan oleh Pak Ketum tadi, apa sih ya wujudnya, apa sih bahasa populernya itu, binatangnya apa sih ini, perhitani ini. Nah, dapat kita ya, mendapatkan gambaran. Nah, Pak Ketum ya, Pak Ketua Harian, ini organisasi kita kan sudah berdiri sejak 38 tahun yang lalu ya. Kemudian dengan Kepres Pak, yang undang-undang yang terbaru itu untuk penyuluhan itu adalah 16 tahun 2016. Ya. Kemudian dan itu sebenarnya kan penyuluhan itu tadinya kan nasional di pusat. Ya, dengan perubahan, dengan otonomi daerah, maka pertanian urusannya itu menjadi urusan daerah, ya, bukan lagi urusan pusat. Nah, kemudian di sana dibentuklah yang disebut kepala dinas yang berhubungan dengan pertanian, yang berhubungan dengan penyuluhan dan lain-lain. Maka itu transformasinya pindah dari pusat ke wilayah. Yang tadi ketua mengemukakan itu bahwa penyuluh itu sungguh-sungguh berbuat yang terbaik, berjaya
ketika penyuluh itu ya melaksanakan program bimbingan massal, dan di mana tadi Pak Ketua sudah mengungkapkan penyuluh itu berfungsi memberikan penyuluhan, penerangan, ya, pembelajaran, ya, sharing dengan petani tentang ya bagaimana berusaha yang baik, jangan menggunakan teknologi. Nah, ini kemudian ditugaskan di satu namanya WKPP. Gapoktan ya. WKPP wilayah kerja penyuluhan. Wilayah kerja Penyuluhan petani. WKPP itu ada komponennya di situ di satu area tertentu, kemudian di situ di partner dengan infrastrukturnya dalam bentuk ada gudang, kemudian ada kredit di situ, BRI berarti di situ ada KUD tersedia dan ada KUD di situ untuk melaksanakan, dan disitulah berjayanya Perhiptani, dan Perhiptani memang secara nasional. Jadi hampir seluruh desa ya ada penyuluh satu desa sebetulnya ya. Nah, tergantung dari hamparannya, tetapi pada umumnya seperti itu. Nah, sekarang juga isunya Pak tadi kan kemukakan, isunya adalah sahabat-sahabat semuanya, isunya adalah penyuluh pertanian itu ya untuk lebih efektifnya ya yaitu dia masuk organisasinya di pusat. Adakah isu-isu yang terdengar seperti itu Pak Ketua, bisa dijelaskan kepada kita? Ya, sejak Pak Prabowo dilantik presiden, beberapa menteri mengadakan komunikasi ya, dengan penyuluh, baik Menteri Pertanian khususnya, Menko Pangan. Timbul di situ masalah kan di dalam komunikasi dengan penyuluh. Salah satu penyuluh merasa tidak dioptimalkan lah ya, terutama dari sisi profesionalisme, dukungan dana ya. Nah, yang kedua mungkin ya kita ini kan soal pangan kan tidak boleh main-main kita ini kan. Nah, mungkin kita harus satu komando ini dari pusat A sampai ke lapangan juga harus A, itu bahasanya kan. Nah, kita tahu sekarang kan kita kadang-kadang pimpinan daerah baik wali kota mungkin karena ketidakpahaman ya, sehingga pada saat kedatangan menteri untuk menyampaikan hal yang penting, ini tidak nyambung ya. Artinya harusnya kan namanya menteri wakil presiden yang membidangi bidangnya masing-masing, khususnya untuk pertanian, menteri pertanian ya harus didampingi oleh kepala daerah, karena kepala daerah ini yang wakil pemerintah pusat di daerah yang menerjemahkan kebijakan operasionalnya bagaimana mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena kita ini NKRI memang ada otonomi, tetapi dalam hal pangan kita tidak bisa main-main, ini harus kita bersatu. Nah, inilah makanya ada kebutuhan ya untuk menarik urusan penyuluhan ini kepada pemerintah pusat. Nah, tetapi ini impresnya sudah ada dan ini kan perlu kita tindak lanjuti. Karena persoalannya bukan kita hanya sekedar menarik penyuluh secara parsial. Kita ini kan proses otonomi ini kan sudah lebih dari 20 tahun. Kita sudah punya pengalaman. Karena span of control daripada pemerintahan ini kan terlalu luas. Makanya bagaimana kita memberdayakan mulai dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, bupati, paling tidak span of control daripada pekerjaan, terutama penyuluh ini harus lebih efektif dan efisien. Nah, saya kira itu mengapa ditarik ke pusat. Jadi nah, sudah ada kepresnya. Sedang digarap ini, kita lagi nih, impresnya sudah jelas, perintahnya itu dalam satu tahun. Nah, harus ditarik ke pusat ini penyuluh, tapi kita mengingatkan dari Perhiptani, yang kita bangun ini harus sistem penyuluhan itu bukan hanya soal ketenagaan, tapi yang lainnya tidak kita bangun, mulai kelembagaan,
sarana prasarana, pembiayaan, mekanisme. Nah, ini akan tidak jalan. Nah, kita kan sudah punya pengalaman success story ya dari 70-an ya, sejak diterbitkannya Impres nomor 4 tahun 1973. Kita waktu itu penyuluh itu jelas sistemnya. Kemudian kita ada sistem kerja waktu itu namanya laku susi, latihan, Waktu kita jadi penyuluh. penyuluh latihan, kunjungan dan supervisi. Indikatornya jelas. Ada juga sistem kerjanya, ada keberlanjutan, kepastian, keteraturan. Dan ini Sistem laku. ya sistem laku. Dan indikatornya pun jelas, produktivitas. Dan kita dulu ada reward and punishment. Yang kita dimonitor mulai dari pusat, dari provinsi. Karena dulu misalnya saya pengalaman di kabupaten dulu, ya kita disupervisi. Kalau kita tidak kerja ya tidak jelas kerjanya, melatih, identifikasi impact point dan sebagainya. Oke. Ya itu. Nah, Oh ya Pak Ketua. Ya, memang si penyuluh ini apa sih fungsinya? Apa sih fungsinya? Apakah memang diperlukan petani kita memerlukan penyuluh? Dan oleh karena itu apa maksudnya ada penyuluh? Dan kemudian kan Bapak mengorganize di dalam himpunan ya penyuluh pertanian Indonesia. Bagaimana itu Pak menjelaskan? ya sekarang kan dengan kemajuan teknologi ini, informasi melalui YouTube dan sebagainya, ini kan perlu kita cek and recheck ya. Nah, oleh karena itu kita ingin peran penyuluh salah satunya adalah sebagai edukator ya. Fungsinya sebagai edukator harus bisa mendidik petani kita, jangan hanya sekedar menerima, harusannya bagaimana kita melakukan penilaian suatu teknologi, kesesuaian dari agroekosistemnya, bisnisnya, ekonominya lah ya. Nah, ini yang harus kita perankan, fungsikan penyuluh kita sebagai edukator, fasilitator ya, supaya petani kita bisa tadi better farmingnya harus bisa bisa Jadi, terwujud. mentransfer teknologi, pengetahuan ya menjadi inovasi kepada petani ya. Ya, Oke, jadi itu oleh karena itu memang petani terutama di Indonesia ini masih memerlukan ya penyuluh untuk mendampingi mereka melaksanakan pertanian modern mereka. Baik. Nah, oleh karena itu memang penyuluh kemudian penyuluh begitu penting ya, dan terbukti kan bahwa dia pada mengawal yang disebut BIMAS ya pada tahun 1986 ya kita swasembada. Nah, kemudian memang terasakah bahwa Perhiptani ini ya, merupakan wadah daripada penyuluh. Nah, dan Perhiptani sebenarnya kan juga sebagai organisasi profesi diatur di dalam undang-undang kan ya. Ya. Pada undang-undang terakhir Undang-Undang 16 2016. Nah, kemudian bagaimana apakah penyuluh ya merasakan manfaat daripada wadah yang disebut Perhiptani ini? Ya, artinya ada Perhiptani dengan tiada Perhiptani ya penyuluh ya fine saja, baik-baik saja. Bagaimana itu Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Bagaimana respon anggota kita terhadap organisasi kita? Jadi apakah keberadaan kita ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh anggota? Nah, sebagaimana kami sampaikan dari awal tadi kan tujuan kita berorganisasi ini kan ada dua, meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, salah satu adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme itu melalui peningkatan knowledge, pelatihan. Nah, dalam rangka meningkatkan ini tentunya kita kerjasama dengan semua stakeholders, baik itu yang punya pemerintah, balai-balai pelatihan, kita bagaimana melaksanakan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi penyuluh itu lebih murah. Karena kalau kita berdasarkan standar pemerintahan untuk pelatihan itu kadang-kadang 3 kali lipat ya, tapi kita dengan sinergi
itu bisa kita untuk 1 orang bisa kita buat 3 orang. Nah, sehingga kawan-kawan itu merasakan ada manfaat. Kalau dia sendiri hanya bayar kan, paling enggak untuk pelatihan ada dulu ya di beberapa tempat itu misalnya itu diperlukan 15 juta. Harus penyuluh yang yang menanggungnya kan. Nah, kita dari DPP bagaimana mencari solusi ini supaya beban penyuluh makin menurun untuk pelatihan, tetapi banyak yang menikmati sehingga mereka merasakan kemanfaatan daripada keberadaan Periptani. Kemudian perjuangan yang terkaitan dengan peraturan perundangan yang menyangkut Periptani, penyuluh, dan dulu kita juga memperjuangkan P3K untuk menjadi PHL menjadi P3K. Ya, kita berkomunikasi mulai di dalam dengan Kementerian Pertanian sampai kepada Menpan, dan alhamdulillah waktu itu Pak Ketua kita, Ketua Umum Pak Islan, intensif komunikasi dengan Menpan dan kita mendapat formasi yang bisa menampung hampir semuanya dari THL menjadi P3K. Saya kira itu jawaban kita. Tidak mungkin kita, dan sekarang kita tentunya memberikan reward and punishment. Ngopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna. Bersama Prof. Muhammad Jafar Hapsa, cerita petani penuh